Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Allah yang diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian menyimak. Saya akan membacakan firman Allah ini bagi kita sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. Demikian pembacaan firman Allah. Tuhan memberkati kita semua melalui firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Saudaraku, tema renungan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar kata persembahan ini didengungkan atau disampaikan, dikhotbahkan di dalam setiap persekutuan-persekutuan saudara? Pernahkah saudara mengalami sebuah dilema di mana saudara diperhadapkan pada sebuah keadaan? Saya sedang kurang, saya sedang butuh uang ini untuk kebutuhan saya, tetapi kemudian saya juga diminta untuk berkontribusi dalam pelayanan, dalam setiap kegiatan, dan Tuhan mau agar saya mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Saudaraku, ada seorang petani yang berkata kepada istrinya, saya ingin memberi persembahan untuk Tuhan. Petani ini mempunyai 1 ekor sapi yang sedang hamil, saudara. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, maka sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Lalu istrinya bertanya kepada suaminya, sang petani ini, Pak, sapi mana yang akan kau persembahkan kepada Tuhan? Lalu suaminya berkata, saya masih bingung karena ada 2 sapi. Saya tunggu besar dulu, nanti baru saya akan putuskan sapi mana yang akan saya berikan sebagai persembahan. Lalu saudaraku, berjalannya waktu, tiba-tiba di daerah itu ada satu penyakit virus yang membunuh banyak binatang. Dan ketika petani ini melihat, pergi ke kandangnya dan melihat ternyata salah 1 ekor anak sapinya itu pun mati. Lalu setelah dia melihat hal itu, maka segera dia berlari ke rumah dan dia berkata kepada istrinya, Ma, istrinya kaget, ada apa? Sapinya Tuhan sudah mati. Loh, istrinya mengatakan, kan Papa belum putuskan sapi mana yang akan dipersembahkan. Iya, tapi pagi ini saya memutuskan bahwa sapi yang mati itulah sapinya Tuhan yang ingin saya persembahkan pada Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang juga sering mengatakan, Kapten, saya bingung, keadaan saya sedang sulit saat ini, saya sedang butuh untuk biaya ini, tetapi saya harus mempersembahkan persembahan. Saudara, belum lagi kita berpikir bagaimana kita dapat memberikan persembahan yang benar. Sebab itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Persembahan adalah salah satu bagian
dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebab itu Alkitab selalu memberitahu kepada kita mulai dari perjanjian lama, bahwa di mana ada persekutuan, maka setiap anak-anak Tuhan mereka akan membangun mezbah persembahan mereka sebagai bentuk korban syukur yang mereka beri kepada Tuhan. Karena persembahan merupakan salah satu bagian penting dalam ibadah, oleh sebab itu melakukannya dengan benar itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Atau dalam bagian lain, Roma 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian bagian berikutnya mengatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan merupakan bagian penting dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Dan Allah ingin agar kita melakukannya dengan benar dalam hidup kita. Kain dan Habel, saudaraku, mereka sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Dari bagian ini, saudaraku, kita melihat bahwa Allah itu ternyata dia lebih tertarik kepada pribadi yang memberi persembahan itu ketimbang dari apa yang ia berikan, berapa jumlah yang ia berikan. Allah lebih tertarik kepada para penyembah-penyembah Tuhan daripada penyembahan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sekolah minggu, banyak sekali guru-guru sekolah minggu menceritakan tentang kisah ini. Mereka mengatakan ketika Kain dan Habel membawa persembahan mereka, lalu asap persembahan Habel itu lurus ke langit. Dan persembahan Kain asapnya miring. Tapi tidak ada ayat Alkitab yang menceritakan tentang hal itu. Ada juga begitu banyak penafsiran mengapa persembahan Habel diterima dan mengapa persembahan Kain tidak diterima. Tapi dari bagian ini, saudaraku, kita mendapati bahwa persembahan yang benar itu menunjukkan kualitas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar itu menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Pertanyaan pentingnya adalah, seperti apa persembahan yang benar itu? Mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, persembahan yang benar itu adalah satu persembahan yang dilakukan dengan iman. Persembahan yang benar itu adalah satu persembahan yang dilakukan dengan iman. Persembahan yang benar bukan dilakukan karena kita mampu. Persembahan yang benar itu bukan dilakukan karena keadaan kita lagi baik. Bukan karena kita sedang berlimpah. Tetapi persembahan yang benar itu adalah persembahan yang dilakukan karena iman. Ibrani 11 ayat 4 firman Tuhan berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Karena iman. Habel dinyatakan adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Saudaraku, iman menjadi hal yang penting ketika saudara dan saya datang membawa atau memberi persembahan kita. Dengan iman,
Kita percaya bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu telah memberi kepada kita. Karena iman membuat kita yakin sekalipun kita memberi di tengah kekurangan, kita tahu bahwa Allah itu pasti akan pelihara hidup kita. Iman akan membuat kita menyadari bahwa saat kita memberi, kita bukan memberi kepada opsir, kita bukan memberi kepada gereja, tetapi kita sedang memberi persembahan kita dan itu diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, iman adalah dasar untuk kita memberi persembahan yang benar. Ibrani 11 ayat 6a firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekalipun kita membawa persembahan kita dengan begitu banyak angka, dengan begitu besar nominalnya, tetapi jika itu tidak dilakukan dengan iman, maka itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 23 bagian B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudara, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memberi dengan iman? Bagaimana kita dapat memberi persembahan kita dengan iman? Memberi dengan iman itu artinya memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan bahwa Habel mempersembahkan yang sulung dari kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Saya mempelajari kata lemak-lemaknya ini berasal dari kata Ibrani, Caleb, yang berarti yang terbaik. Mempersembahkan dengan iman itu bukan tentang jumlah. Mempersembahkan dengan iman bukan tentang apa yang kita persembahkan, tetapi mempersembahkan dengan iman itu artinya kita melakukan, kita memberi yang terbaik. Saudara, Allah memanggil kita untuk membawa kehidupan kita di dalam segala hal yang kita alami, yang kita miliki, untuk kita datang memberi yang terbaik. Saya selalu berpikir bahwa sebagai manusia kita tidak pernah dapat memberi yang terbaik pada Tuhan. Yang katakan bahwa kita sudah memberi yang terbaik, ada berapa banyak yang dapat kita berikan kepada Tuhan kemudian itu dapat dikatakan bahwa itu yang terbaik? Seringkali saudaraku, yang banyak kita dapati dalam hidup kita adalah sesungguhnya yang kita beri kepada Tuhan itu adalah sisa dari apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan tidak memandang jumlah, tidak memandang apa yang dapat kita berikan. Yang terbaik yang Tuhan nilai dari hidup kita adalah ketika kita memberinya dengan iman, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ketulusan dari dalam hidup kita. Yang kedua, persembahan yang benar adalah persembahan yang diikuti dengan kehidupan yang benar. Persembahan yang benar adalah persembahan yang diikuti dengan kehidupan yang benar. Matius 23 ayat 25 firman Tuhan mengatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu. Saudara, Habel, firman Tuhan menyatakan bahwa Habel adalah pribadi yang benar. Kehidupannya benar dan itu menjadikan persembahan yang ia bawa itu dikenan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Kain? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 firman Tuhan berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dengan kata sederhana, bagian firman Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita bahwa Kain menjadi jahat bukan karena ia membunuh adiknya, tetapi ia membunuh adiknya karena memang jahat itu merupakan bagian dalam kehidupannya, menjadi gaya hidupnya. Persembahan yang benar adalah hidup yang benar.
Karena itu Roma 12 ayat 1 tadi firman Tuhan mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa persembahan yang benar adalah hidup yang benar. Bagaimana mungkin persembahan kita benar jika kita saling membenci? Bagaimana mungkin persembahan minggu kita benar jika Senin sampai Sabtu kita menipu sana sini? Bagaimana mungkin persembahan kita benar jika kita selalu mengeluh atas segala keadaan kita dan tidak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana mungkin persembahan kita benar sementara kita terus menyimpan dendam dan caci maki dalam hidup kita? Yesus mengingatkan berkaitan dengan hal ini dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah dulu persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan yang benar adalah hidup yang benar. Allah ingin agar kita dapat memahami bahwa betapa penting Allah itu menilai pribadi kita, diri kita, bukan tentang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Allah lebih tertarik untuk kita menjadi hidup, memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Dan yang terakhir saudaraku, persembahan yang benar adalah persembahan yang berfokus pada kasih Kristus. Persembahan yang benar adalah persembahan yang berfokus pada kasih Kristus. Habel memberikan persembahan yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan, ia mengorbankan yang sulung dari kawanan ternak kambing dombanya. Dan ia memberikan yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya. Dan Tuhan berkenan atas Habel dan persembahannya itu. Ini menjadi sebuah perlambang kemudian bahwa anak domba Allah akan dipersembahkan, akan diberikan untuk keselamatan hidup kita. Jika Habel, saudaraku, telah memberikan yang terbaik, dia mempersembahkan, dia mengorbankan ternaknya, kawanan kambing dombanya yang sulung, ia berikan. Dan itu dikenan oleh Allah. Lebih lagi Tuhan Yesus Kristus, ia tidak hanya memberikan sesuatu, tetapi yang lebih lagi ia lakukan adalah ia memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Di atas salib itu menjadi tanda kepada kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa kita ada karena Tuhan telah lebih dahulu memberi kasih-Nya pada kita. Di atas kayu salib itu darahnya tercurah menjadi sebuah tanda Allah telah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Saudaraku, saya percaya bahwa kita tidak pernah dapat memberi segala-galanya bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya, ia telah memberikan segala-galanya. Ia tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan kita, menolong kita saat kita lemah, tetapi bahkan ia memberikan nyawanya untuk mati ganti kita. Oleh sebab itu pada pagi ini, maukah engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Sebab Tuhan telah memberi yang terbaik kepadamu. Allah telah lebih dahulu memberi yang terbaik kepadamu. Bulan September ini adalah bulan Serakus dalam Balak Selamatan. Kita menggalang dana kemanusiaan yang seringkali dikenal sebagai PSSD. Dan kita membawa itu ke mezbah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah persembahan yang dilakukan dengan iman, karena iman. Persembahan yang benar itu adalah hidup yang benar. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan persembahan yang benar itu
adalah persembahan yang berfokus pada kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta pemain musik, keyboard untuk bantu saya. Kita nyanyikan satu kor yang mengatakan. Kemudian setelah itu kita berdoa. Ku telah tetapkan mengikuti Yesus. 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 Tak mau mundur, tak mau. Ku telah tetapkan